Jadi intinya pemupukan di masa vegetatif itu kita lihat kondisi tanaman ya kawan-kawan. Jadi ini untuk yang belum paham bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat dan rekan tani. Pada kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan cara pemupukan cabai dari masa vegetatif sampai masa generatif. Pada kesempatan kali ini agak beda ya teman-teman ya. Agak bedanya itu ini untuk versi skala kecil ataupun rumahan ya. Lebih tepatnya ini untuk ibu-ibu yang hobi menanam-nanam cabai di sekitar pekarangan rumah. Oke, langsung saja. Untuk bahan-bahannya yaitu cukup simpel ya. Yang pertama yang harus kawan-kawan siapkan pupuk kalsium dan pupuk winner, NPK winner beserta air. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu yang pertama untuk pemupukan cabai di masa vegetatif ataupun 1 minggu setelah tanam. Yang pertama yang harus kawan-kawan lakukan yaitu ambil pupuk winner sebanyak 250 gram. 250 gram. Cuma di sini saya main taksir aja ya kawan-kawan ya. Kalau lebih tepatnya bisa ditimbang, kawan-kawan timbang sendirilah. Lalu masukkan dalam tong yang berisi air 15 sampai 16 liter seperti ini. Kemudian tambahkan kalsium tepung. Jadi dosis kalsium tepungnya ini yaitu 2 gram per batang. Jadi 1 tong ini saya taksir menjadi 100 untuk 100 tanaman ya. Jadi 2 gram kali 100 berarti 200. Masukkan 200 gram kalsium ke dalam 15 liter air. Jadi NPK winner 250 gram ditambah kalsium tepung 200 gram. Itu dimasukkan ke dalam air 16 liter. Lalu kita aduk. Kita aduk hingga larut merata ya kawan-kawan. Apabila sudah larut merata, kita ambillah 200 cc sampai 250 cc. Segini bisa untuk pemupukan pertama di umur 1 minggu setelah tanam. 17 HST ataupun 1 minggu setelah tanam. Bisa kawan-kawan kocorkan 150 sampai 200 seperti ini. Jadi intinya pemupukan di masa vegetatif itu kita lihat kondisi tanaman ya kawan-kawan. Jadi ini untuk yang belum paham bahwasanya ini untuk petani pemula ataupun versi pemupukan untuk skala rumahan ataupun skala kecil. Ini di versi saya ya kawan-kawan ya. Oke, kita lanjut lagi yaitu untuk pemupukan masih di masa vegetatif ya. Cuma kondisi tanaman sudah agak tinggi segini.
cuma belum menyampe cabang panah. Artinya jadi pemberian pupuk pada tanaman cabai di masa vegetatif itu disesuaikan pada umurnya ya kawan-kawan, pada umur tanaman, dan lihat kondisi tanaman. Apabila tanaman itu daunnya agak kuning, hijau kekuningan seperti ini ciri tanaman yang kurang makan. Dan apabila daun cabai sudah setapak-tapak tangan begini, ini artinya kelebihan makan. Alangkah baiknya pemupukan cabai rawit itu tidak terlalu subur ya. Untuk di masa awal jangan dibuat terlalu subur. Jika kita buat terlalu subur, nantinya virus itu akan mudah masuk, akan mudah menyerang tanaman cabai ya kawan-kawan. Jadi kalau sebenarnya untuk di cabai ini pemupukan itu 2-3 kali saja sudah cukup untuk di masa vegetatif ya. Jadi kita lanjut di sini. Yang pertama tadi yaitu 250 gram ya, pemupukan seminggu setelah tanam. Jadi kita lanjut di sini yaitu masih di pemupukan di masa vegetatif. Pemupukan masih di masa vegetatif. Kita naikkan dosis pemupukan kedua yaitu di umur 20 hari. Intinya tanaman sudah agak tinggi kawan ya, udah agak naik sedikit. Itu kita tambah dosis pupuknya. Itu antara pemupukan kedua kalau tidak salah saya kawan ya, kedua, yaitu dengan dosis 500 gram. 500 gram per tanaman. Jadi kalau untuk 1 tong ini kawan-kawan bisa kasih dosis setengah kilo untuk 100 batang tanaman. Jadi ini hanya sebagai gambaran kecil ya kawan ya. Sudah kita aduk, yang sudah kita masukkan 500 gram tadi kita aduk, sudah larut merata. Lalu kita kocorkan, kocorkan kemari untuk usia tanaman kira-kira sudah tinggi segini ataupun tinggi sedikit, cuma dia belum menyampe nyabang panah. Siramkan aja kawan. Disiramkan sebanyak 200 sampai 250 cc per tanaman. Jadi intinya kita kalau memupuk cabai itu kita lihat kondisi tanamannya kawan ya. Jadi kalau untuk bahan-bahannya memang inilah dia bahannya kawan ya. Untuk bahan-bahannya silahkan ditiru. Tapi kalau untuk segi dosisnya itu alangkah baiknya kawan terapkanlah di lahan ataupun di kawan-kawan sendiri di media semainya, karena pada dasarnya begini ya kawan ya. Ini saya jelaskan lagi, ini untuk yang versi pemula. Jadi pada dasarnya pemupukan itu tidak harus mengikuti, artinya tidak harus mengikuti anjuran dosis saya. Artinya kita lihat kondisi tanaman tersebut. Jadi kita di sini lebih cenderung ke melihat tanaman, lihat kondisi tanaman. Jadi kalau ciri-ciri tanaman kekurangan makan itu daun sedikit kecil, kerdil, menguning, itu tanaman tandanya kurang makan. Dan apabila tanaman itu sudah menampakkan daun hijau seperti ini artinya sudah cukup makan ya, tidak kelebihan dan tidak pula kekurangan. Ini sedang kawan ya, untuk di umurnya yang seperti ini, di masanya lah, artinya ini dah normal. Oke, kita lanjut lagi di sini yaitu untuk pemupukan cabai di masa generatif. Pemupukan cabai di masa generatif ya kawan-kawan, masih menggunakan versi pemupukan ataupun jenis pupuk yang sama. Cuma pada kesempatan kali ini kita tambah lagi dosisnya, yaitu 3 cangkir. Jadi intinya kita masukkan 1 tong ini 3 cangkir dan ditambahkan kalsium secangkir, ataupun dimasukkan dalam tong ini pupuk winner tadi 1 tong ini 700 sampai 800 gram untuk 100 batang tanaman, dan ditambahkan
superkal. Ditambahkan superkal yaitu 200 gram untuk 200 gram untuk 100 tanaman. Jadi intinya per batang tanaman itu di masa generatif dosisnya 7 gram sampai 8 gram. Dan ditambahkan kalsium 2 gram per batang. Jadi jatuhnya pemupukan di masa generatif. Pemupukan di masa generatif itu kurang lebih total 10 gram ya kawan-kawan. 10 gram itu terdiri dari NPK Winner dan kalsium. Setelah kita aduk dalam di tong 15 liter ini tadi ataupun 16 liter, setelah kita aduk lalu kita ambil 250 sampai 300 cc kawan ya. 250 sampai 300 cc lalu kita siramkan pada tanaman yang sudah berbuah kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya kawan-kawan. Kita siramkan sebanyak 250 cc. Nah, 250 cc ya kawan-kawan ya, untuk satu batang tanaman. Jadi versi pemupukan ini yaitu untuk versi skala kecil ataupun skala rumahan ya, terkhususnya untuk ibu-ibu yang hobi menanam di pekarangan rumah. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.